Sanggar Seni Bagaskara, ngobrol santai, Jaban Jero. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, ketemu kali ini di Jaban Jero. Waduh. Tagline-nya apa? Tagline-nya Jaban Jero. Apa ya, lupa. Jaban Jero, ngobrol santai, Sanggar Seni Bagaskara, Jaban Jero gitu. Yang ngobrol di Jero, yang nonton di Jaba. Filosofinya banyak sih. Oh, iya. Bisa begitu, bisa juga ngobrol luar dalam tentang ini. Oke. Ini santai ya acaranya ya? Santai sih, santai. Ngobrol gitu ya? Ngobrol. Dan kali ini bareng Ketua Stand Up Comedy Wonosobo. Siapa dia? Siapa? Tongat Setiadi. Wah. Saya sudah 10 tahun berarti, September ini. September ini 10 tahun. 10 Sejak tahun. 2013. Tepuk tangan dulu. Dan belum lucu-lucu dari itu. Aduh. Tapi gini bro, apa namanya ngomongin Tongat Setiadi ini luar biasa. Dia itu banyak banget di baliknya nama. Jadi ketua stand up comedy, konten kreator, YouTuber, kemudian penari jadilan ya nggak? Oh, enggak dong. Oh, enggak. Nah, penikmat. Oh penikmat, terus Senian suka sih. Senian. Semua seni rupa suka. kemudian jamaah ngajiniah. Wah, ini kalau ngaji-ngaji itu wah pasti dia ngerekam terus depan sendiri. di depan sendiri. Terus dangduter juga Dangduter juga suka dangdut. suka dangdut, Musik. musik. Semua seni suka. Oh suka. Seninya yang nggak suka sama dia. Nyokur juga bisa ya. Oh nyukur, waduh. Iya, dan kali ini bareng Tongat Setiadi kita bakal ngebahas ya muter-muter aja lah ya, ngobrol santai aja Iya. lah ya. Tapi lebih ke kemarin itu kan belum lama itu ada roasting yang Yang lagi viral ya. lagi viral itu. Ya Kiki. Itu kan sesama komedian juga kan, stand up komedian kan. Iya, saya kenal Kiki itu 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Bisa kan ya. Berarti Dikira kayak habis pernah gini ya deket. tapi iya sih, orang-orang juga nggak aneh juga ketika Tongat Setiadi yang notabene adalah ketua komika Wonosobo kenal sama Kiki yang juga ex dari Suca apa Suci itu ya? Suca berapa ya? 3, 2 Suca terakhir kayaknya itu. Suca terakhir ya. Kamu ikut juga kayaknya? Enggak Enggak pernah. Enggak. Saya yang pernah itu. Pernah. Ikut Suca pernah. Pernah. Tapi emang Kiki Oh Suca yang Indosiar ya? Indosiar. Pernah nggak lolos tapi Tapi saya lihat Kiki di TV itu memang belum lama sih. Jadi setelah dilapor Pak itu baru namanya kayak banyak yang tahu kan. Terus suka roasting orang gitu. Nah jadi makin orang tuh tahu gitu. Yang sesama alumni Suca kan saya kenal cuma biasa-biasa tuh. Salah satunya yang naik masih diinget dan teman-teman itu ya si Kiki itu. Karena masuk ke industri kan. Jadi nggak mudah loh, maksudnya stand up komedian masuk ke industri yang itu ditayangkan di TV, terus terkadang live itu susah. Jadi pertama harus punya kecerdasan ya, secara materi, attitude, ya kan. Nah, yang kemarin ramai itu kan sebenarnya kenapa ya? Maksudnya kalau saya kan nggak tahu aslinya seperti apa. Jadi versinya Kiki itu sudah di briefing ini yang tidak boleh gitu kan. Terus setelah dituruti Kiki, waktu nyata yang masih ada yang di-cut. Dan itu permintaan yang di roasting itu gitu. Nah versi yang di roasting katanya nggak pernah merasa meminta untuk di-cut dan bahkan meminta ayo lebih keras lagi. Kalau kemarin belum keras itu. Makanya jadi ini kan rame kan di Twitter juga kan. Dan saya sih nggak mau bahas ke problem itu ya. Lebih ke sebenarnya roasting itu seperti apa gitu. Karena saya juga pernah roasting orang gitu kan. Jadi roasting itu sebenarnya yang di roasting itu sudah tahu konsekuensi logisnya itu. Artinya udah tahu akibatnya dan udah tahu apa namanya
istilahnya efeknya sebelumnya itu. Jadi udah tahu sebenarnya. Jadi bukan yang kayak tiba-tiba saya nyerang Mas Bagus itu enggak. Jadi kayak sudah tahu dulu nih roasting itu nanti akan ngomong tentang ini. Kalau agak keras nanti efeknya seperti ini gitu. Mau enggak gitu. Jadi seperti itu Gus. Jadi kalau roasting itu memang harus benar-benar siap. Karena akan dikulik fakta-faktanya. Artinya fakta kan ada yang kadang baik, ada yang kurang baik. Itu siap enggak? Kalau memang enggak siap, jangan mau gitu. Iya sih. Sebenarnya jangan mau. Tapi ini kayaknya Bang Tongat ngomong langsung ada bayi nangis. Ini kayaknya memang Ini konsekuensi logis. getarannya Iya. itu terlalu kuat ya. Ini kekuatannya Bang Tongat ini terlalu kuat. Iya, benar. Sampai anak bayi menangis ya. Iya. Tapi santai aja. Itu konsekuensi logis kalau podcast di daerah. Gitu. Oh, iya. Jadi di sini kan banyak ini kan tetangga-tangga. Oh, iya, kan. betul. Terus peredamnya juga belum ada. Oh iya. Itu kan Ini kan logis. cuma buat apa namanya? Buat pamer-pamer lah. Ya yang jelas benar sih roasting seperti itu dan apa namanya? Apalagi kemarin itu tapi sempat bisa se-viral itu ya Bang Tongat ya. Jadi Oke. bener-bener roastingan itu. Itu kalau Karena- menurut Bang Tongat selaku ketua stand up comedy itu gimana tuh? Karena lagi-lagi exposure ya. Jadi tokoh yang di roasting itu sekarang lagi disorot banyak masyarakat. Exposure-nya kan ada dua tuh. Jadi kayak yang suka sama yang nggak suka itu bareng tuh. Artinya kayak bumbu-bumbu di belakangnya itu pasti kan akan menghangatkan suasana tuh. Artinya memanfaatkan situasi itu bisa jadi tuh. Artinya dengan polemik yang katanya dikat, katanya nggak merasa dikat, nah itulah jadi rame. Kalau yang merasa nggak suka, wah itu pasti dikat gini-gini. Kalau yang suka membela dong, enggak kok itu nggak dikat, orangnya aja minta di roasting lagi gitu. Itu yang bikin viral sih menurutku. Viral ya. Karena sebelumnya ngerosting tokoh-tokoh lain enggak seperti itu karena memang exposure-nya nggak sekuat ini, nggak sekejang itu. Karena kan tahu sendiri kan, kalau lagi kontestasi politik itu kan pasti ada yang suka, ada yang enggak. Itu menambah bumbu-bumbu rame sih. Bumbu rame. Iya. Ngomong-ngomong masalah politik milih siapa nih? Iya. Rahasia ya. Rahasia sih. Tapi bebas yang namanya demokrasi Bebas, itu kita bebas. bebas memilih siapa aja. Tapi condong kemana? Kalau keluarga besar ya kemarin Pak D sih. Pak D. Pak D. Pak D saya lah. Oh Pak D. Pak D. Oh yang hampir Nah. mirip wajahnya ini. Hmm. Oh ya. Sekarang ini jujur masih 30% semua. 30%. Jadi antara Anies, Ganjar, Prabowo itu masih 30%. Iya, 30% semua. Masih ada 10% yang itu akan kemana gitu. Iya, Kalau jadi Mas Bagus? masih butuh observasi ya. Oh, Mas Bagus udah belum? Kalau saya pribadi belum menentukan juga, cuman ada yang lebih berat gitu sih. Berat enggak atau berat iya? Berat iya. Oh iya, lebih ke oke nih gitu ya. Oke nih. Udah Tapi ketemu ya? udah hampir. Tapi Berapa persen? ya mungkin 40, Aku 30-40 ya mirip dong sebenarnya. 40, 30. Oh, berarti sudah ada 10-nya yang tadi itu. 10. Kalau saya belum. Cuman ini belum mutlak. Oke, masih bisa. Masih Nanti bisa ya? menjadi ninja yang pindah. Twing, twing. Ya, ini ya, nanti sepanjang sampai ke hari H itu seperti apa nih? Kan masih ada Oh. waktu nih berapa bulan. Kita lihat aja. Iya. Soalnya hari ini yang namanya pencitraan itu bisa kita lihat. Apalagi kita orang media ya, kita harus paham yang namanya pencitraan seperti apa. Kita lihat nanti ada manuver-manuver yang akrobatik seperti betul. apa, kita bisa nih nanti langsung 60. Iya. Nah, betul banget. Tapi bisa disepil nggak yang 40 itu siapa? Nggak berani ya? Ya sebenarnya Dan apa alasannya itu? alasannya itu yang jelas itu apa namanya? Banyak sih alasannya. Nggak nyebutin namanya ya, Oke. tapi lebih ke dia tuh pantang menyerah. Pantang menyerah. Kemudian kebetulan dia itu yang
yang pasangan ini dia itu di yang paling tua dan yang paling muda. Wah, jadi tuh rasanya tuh kayak sempurna gitu loh. Tapi ya itu masih itu ya kan 40 30 30. Kita Betul. masih Kalau menurut saya yang lainnya itu masih bisa tahun-tahun berikutnya. Kalau ya. yang sekarang kayaknya potensi apa ya? Kayaknya lagi cara buahnya itu bagusnya sekarang yang itu ya. Kayaknya pasang itu ya. mungkin. Mungkin. Tapi karena kemarin kok kita jadi ngomongin politik? Gak apa-apa. Soalnya gini, ketika Bang Oke. M itu jadi cawapresnya Bang G, Oke. itu juga sempat bingung nih. Wah, ini Wah. gila. Ngefans kan sama Ngefans, Bang ya. M. Iya. Makpuk. Iya. Bang Mahfud Maruf ya. Amin maksudnya. Bukan. Ya, M. Bang Mandra. M ya. Bang M ini kan saya ngefans tuh dari dulu. Dari dulu. Ketika dia jadi cawapres itu juga sempat goyah kan. Wah, oke nih. Nah, terus kalau yang satu yang Bang Ani Ah. Ani dan Bang Nggak usah S ya. Yang kesalahan Ani kan. Bang Cak. Nah, yang satu Bang Cai itu juga pemberatnya juga dia jadi masih Hampir sama ya sama. posisinya. Cuman ya itu 40-nya masih kepegang yang Sementara yang itu. Sementara. Logis juga sih, logis masuk akal juga, dan itu pertimbanganku juga. Maksudnya kayak kayak misalnya di ranking itu sementara nomor 2-nya sih itu sih, karena pertimbangan itu. Kalau yang lain itu masih prosesnya masih panjang sebenarnya, nggak harus yang sekarang itu. Menurut saya itu, ya makanya itu ada plus minusnya semua pasangan ini. Sebenarnya kalau ada lagi nih, misalnya jadi 4 gitu. Saya yakin malahan ini nggak dapet. Makanya. Nggak ya? Iya sih. Tapi ya juga ya bisa jadi karena ya itu tadi apa namanya semuanya punya pertimbangan masing-masing ya. Dan kita nggak ngebahas itu sih. Kalau kita berbicara bagusnya nih, 3 capres apa nih? Bagusnya aja. Bagus banyak ya. Mereka itu orang-orang pilihan bro. Yang saya yakin nih mereka itu sampai ke titik itu juga bukan sembarangan. Mereka itu punya prestasi yang luar biasa semua lah menurut saya. Apalagi ini negara demokrasi yang pastinya mereka sudah mewakili dari berapa puluh persen rakyat, berapa puluh persen rakyat. Nggak mungkin mereka itu tanpa prestasi. Ya, dan yang terbaru itu ada postingan ada Pak Presiden dan 3 calon itu makan bersama. Nah itu terus banyak yang bikin status itu Amerika bisa dibuat dalam waktu berapa jam presiden itu setelah pemilihan. Kemudian mana itu 30 hari, terus yang terakhir Indonesia itu 100 hari sebelum pemilihan sudah tahu itu. Ada yang bikin stand up gitu ya. Iya, itu lucu sih dan menggelitik ya. Dan terkenal itu kita berarti ya. Nah, itu apa namanya kalau bicara kembali ke Kiki nih. Kiki kan emang dia jago banget ya ngerosting tokoh-tokoh, ngerosting apa namanya di Indonesia siapa aja yang dekat. Itu kalau menurut Bang Tolat selaku ketua stand up comedy Wonosobo ini emang kalau di stand up itu ada yang ahlinya di bidang masing-masing gitu apa gimana sih? Iya, kalau di stand up itu kalau awal-awal kan ada namanya open mic tuh. Jadi kayak ajang latihan. Nah, pertama misalnya saya coba kayak deadpan tuh. Kayak deadpan itu apa istilahnya? Kalau kebalikannya act out gitu loh. Kalau act out itu gerak semua, ya kan, ekspresif, terus pakai kayak peragaan-peragaan. Oke, Pamungkas ya, kayak impersonate, yang menirukan. Nah itu ada yang deadpan tuh, yang dia kayak Benny Diviti itu apa kayak Dodit itu salah satu yang deadpan. Jadi kayak dia mengandalkan kekuatan diksi-diksi, tiba-tiba nanti ada punchline-nya, diksi-diksi ada punchline-nya. Itu dicoba dulu tuh, cocok nggak dengan materi-materinya. Ada sing act out tuh kayak Diki kan, Diki tahu nggak? Diki tahu. Ya. Jadi kayak dia itu memperagakan kayak pramugari, terus dia
kayak kalau nyangkul ya kayak nyangkul beneran, egg out lah lebih. Itu coba terus ada yang dikombinasikan, itu kadang seperti itu. Kadang ada yang dengan punchline ketawa kayak Popon misalnya, setelah ngomong terus dia ketawa sendiri. Nah itu banyak style sebenarnya. Kalau Kiki kenapa dia ahli roasting? Karena dia pinter observasi sebenarnya. Ada lagi namanya Alif apa siapa ya? Bukan Alif. Adalah satu lagi. Itu memang nyamannya di situ mungkin. Jadi kayak dapat lucu, terus dapat kayak pesan moral di situ bisa jadi. Emang pilihannya di situ. Jadi kalau cuma lucu tok, kadang lucu aja nggak cukup. Kadang pengen udah lucu, terus ada kayak, ada tepuk tangan itu. Jadi emang lucu aja itu kan mungkin udah menguasai si Kiki. Pengen kayak biar levelnya naik gitu. Karena roasting itu nggak main-main. Pertama nih, kalau gagal jadinya sakit hati yang di roasting. Nggak ketawa tapi malah sakit hati. Itu kalau gagal. Tapi kalau yang berhasil lucu, yang di roasting nggak sakit hati, itu udah keberhasilan. Dan itu faktanya memang terjadi seperti itu. Itu roasting di situ, gambling di situ. Makanya jarang komika yang berani roasting. Lihat-lihat juga sih menurutku. Iya. Dan kalau yang terjadi kemarin, yang kasusnya Kiki, itu sebenarnya kalau bisa nih, yang objeknya di roasting itu bisa memanfaatkan situasi, harusnya ketika dikasih kayak serangan itu ketawa aja tuh, ketawa sambil nanti endingnya dikasih jokes versi dia untuk kayak membantah, mengcounter. Itu malah masyarakat jadi clear, cair, dan orang akan lupa pasti sebenarnya. Betul. Sebenarnya kayak misalnya Mas Bagus nih, kayak dianggap kayak misalnya apa ya Gus? Wah, kamu hidungnya itu kayak Pinocchio misalnya kan. Terus kamu ketawa aja tuh, langsung di padahal itu bisa aja menyakitkan sebenarnya kan. Tapi Mas Bagus tuh bilang, biar Pinocchio tapi kan ganteng, uangnya banyak misalnya kayak gitu. Penonton pun yang awalnya kayak biasa aja, jadi karena kamu nggak marah jadi ketawa. Tapi kalau awalnya biasa aja, Mas Bagus marah, wah nggak bisa, nggak terima. Itu penonton malahan kayak, wah mau ketawa nggak enak gitu. Jadi kayak yang di luar negeri itu loh, yang digambar. Sampai digambar, ya kan? bahas istrinya ya. Bahas istrinya itu juga itu termasuk fatal, atau artisnya yang di roasting itu terlalu sensitif kalau menurut Menurut saya terlalu sensitif sih. Kan akhirnya dia minta maaf kan. Iya. Dan itu sama-sama minta maaf. Sempat dijatuhi hukuman juga ya. Maksudnya hukuman punishment untuk nggak ikut award itu ya. Dan sebenarnya, nah itu gamblingnya di situ, bercanda. Kalau nyari aman emang bisa sebenarnya. Cuma kalau semakin dalam yang dibawakan terus itu berhasil, itu kepuasan tersendiri kan menurut dia kan. Seperti itu kalau nggak ada penamparan dan lain-lain, itu masyarakat itu adem ayem gitu, menikmati sebenarnya, dan akan lupa nanti, nggak akan membahas itu sebenarnya. Cuma karena itu karena mungkin sensitif ya, karena itu istri sendiri ya kan, dibahas terlalu personal, terlalu privasi gitu. Ya dua-duanya memang ada kesalahan sih menurut saya. Kalau Bang Tongat sendiri nih, itu di apa itu? Apa namanya? Lebih nyaman ke apa? Act out, apa jadi tukang roasting kalau di stand up, atau punya ikonik sendiri yang gimana? Itu berkembang Gus. Kalau sekarang lebih ke sukanya kayak yang menjilat gitu loh. Oh, menjilat, ya. Kayak bagus-bagusin. Ternyata nanti minta duit gitu. Oh iya. Kayak hampir roasting sebenarnya, hampir roasting. Cuma roasting yang masih aman tuh. Masih kayak mengangkat-ngangkat, tapi bohong gitu. Kan nggak ada yang rugikan sebenarnya. Karena yang pertama itu hiperbola, terus dijatuhkan, terus membahas kejelekannya gitu loh. Oh gitu. Jadi kayak tekniknya itu komunikatif.
Karena selama perjalanan 10 tahun itu kayak tahun pertama, kedua, ketiga itu kayak nulis materi di rumah dibawakan, nggak ada yang mudeng karena yang dibahas itu terlalu jauh. Misalnya saya membahas tentang robot gitu, padahal di situ bapak-bapak ibu-ibu yang nggak mengikuti Perkembangan robot ya. Nah, makin kesini masih sih, oh lokal tuh. Akhirnya saya bahas Kaliwiro, membahas tentang kehidupan di kampung saya yang beda sama perkotaan. Itu mulai tuh dapet tuh, karena kayak nggak terlalu jauh yang dibahas. Ternyata yang dibahas itu orang yang tahu juga nih, oh daerah saya gitu. Jadi kita ngelihat audiens ya. Iya. Benar audiensnya itu dari mana, kemudian Iya. kapasitas mereka itu seperti apa. Karena memang namanya kita buat jokes, namanya ngelawak, namanya berkomedi itu selucu apapun kalau targetnya tidak sesuai, ya nggak bakal lucu. Ya, saya pernah Bener sih? ngisi di sekolah-sekolah tuh. Mungkin 5 sekolahan. Pasti saya datang lebih awal. Saya tanya-tanya guru paling killer siapa, guru paling cantik siapa, guru favorit siapa. Terus di sini yang paling terkenal siapa, yang paling nakal siapa. Itu dicatat nama-namanya gitu. Dan nanti dibawakan. Kayak sudah disiapkan jokesnya, cuma tinggal objeknya itu. Benar Nah, banget. itu. Karena Itu akan deket tuh. jadi kedekatannya itu dapat banget ya. Iya. Iya ya. Kalau kayak kembali ke Kiki lagi nih. Kalau kayak Kiki yang dilakukan Kiki, kalau menurut Bang Tongat juga dia udah kayak gitu juga Pak? Apa gimana? Maksudnya kayak gitu. Observasi sampai Iya. ke itu udah tetap Nah dia itu lakuin. gini, kemarin Kiki di Twitternya bisa dicek, dia kan bilang sudah capek-capek tuh di situ, capek-capek bikin materi dan lain-lain, di-cut gitu. Dari awal kan ada di kisi-kisi yang nggak boleh dibawakan, kan udah dituruti sama si Kiki, pun masih di-cut. Artinya ini yang sudah paling aman tetap masih di-cut, padahal sudah disiapkan jauh-jauh hari ya kan, lembur 2 hari, nggak misalnya bikin materi untuk roasting itu. Yang itu yang akhirnya Kiki curhat ke medsos kan, terus ditanggepi lah, langsung banyak yang membela ini bela itu, jadi rame trending kan seperti itu. Iya ya. Buat yang belum tahu silahkan cek, banyak sekali videonya di YouTube juga ada ya, di Twitter juga jadi trending. Ya, di lapor Pak, Di lapor Pak, 7 Trans Trans TV, terus 7 apa Trans TV? Sama lah, Transcorp Media lah. Ya, itu Oke, iya benar banget. Nah, ini nih di Apa ngobrol santai Sanggar Sedih Baskara Banjero. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Hari ini spesial banget sama Ketua Stand Up Comedy Wonosobo yang udah 10 tahun ya. Ya. 10 tahun menjabat ya. nanti saya akan bikin show spesial 10 tahun. Itu 10 tahun nggak ada reorganisasi apa? Sempat ada. Oh, sempat ada. Kemarin kan ada namanya Naki itu. Kan kuliah tuh. Oh, Ali Naki. Iya, Halo Ali Naki. sempat kuliah tuh. Sempat kuliah 4 tahunan kayaknya. Terus dikembalikan ke saya. Gitu. Berarti sempat reorganisasi ke Ali Naki. Sempat. Iya, dan pastinya syukur-syukur bisa, karena saya juga dulu komunitas besar. Iya, benar. Kita founder istilahnya. Founder ya, dulu berempat siapa aja Bang Tongat? Saya Bagus, Iya. Dimas, Lutfi ya. Lutfi, terus yang Kribo itu Rimbo bukan sebelumnya. belum, itu Si John. Si Jo tapi setelahnya deh. Istilahnya. Setelahnya, Awalnya kayaknya berempat ini 4 deh. oh. 4 5 kemudian sama Lutfi itu ya. enggak. Siapa sih? Saya nih Tongat, terus Dimas, Lutfi, terus ada si Zulfa dulu kalau Oh, nggak salah. Yulfa Taufik ya. Zulfa pun setelahnya. Pokoknya ini berempat ini dulu. 4 ya. Awal-awal sih kayak gitu kayaknya. Iya ya. Nah, apa namanya? Bang Tongat nih, ini di terakhir nih di penghujung. Bang Tongat ini kalau Jabanjero ini kan ngobrol santai sangat sih bahas sekarang Jabanjero ini memang fokusnya nih buat memotivasi nih, buat selain memotivasi anak-anak baru, anak-anak muda, the next iya. generasi. Ini juga apa sih yang pengen disampaikan Bang Tongat ke penonton Jabanjero? Untuk
pertama untuk channel ini semoga maju. Amin. Terus subscribernya sampai jutaan. Amin. Karena nggak ada yang tidak mungkin. Oh, biasanya. iya. Ada yang baru berkembang 5 tahun, kan? Makanya konsisten aja. Ada yang baru sebulan langsung naik. Kita nggak pernah tahu di titik kapan channel ini akan naik. Saya doakan terus ya. Amin, amin. Oke, terus untuk yang suka stand up comedy, ada wadahnya tuh di hampir setiap kota kabupaten itu ada komunitas stand up Indo. Di Wonosobo juga ada. Kalau mau gabung juga bisa belajar di situ. Karena stand up comedy itu bisa menghasilkan banyak hal. Pertama, kita bisa ngomong lancar di depan ini halayak, ya kan? Itu. Kedua, nambah teman-teman nih yang biasanya temannya sedikit, nanti kenal di komunitas. Ketiga, kalau sudah bagus, dapat duit. Karena diundang di sekolahan, di acara di hotel, acara gathering, acara ulang tahun, itu stand up comedy bisa. Betul banget. Dan bisa jadi MC juga. Betul banget. Karena sudah punya public speaking yang bagus. Jadi MC-nya pun pasti ada lucu-lucunya. Dan bisa bikin podcast, ya, ngobrol-ngobrol santai kayak gini. Mungkin Terus anak Anda yang pengen belajar privat bisa sama Ya, saya, langsung bisa sama belajar Bang Tomat. public speaking, MC juga bisa. Murah meriah. murah meriah, Murah meriah. ya. Bawa nasi jagung sudah cukup. Cukup. Oke deh, semangat ya. Yang jelas nih, yang saya tahu karena saya juga bersahabat dengan Bang Tongat ini udah lama banget, lebih dari 10 tahun. Iya. Yang jelas Bang Tongat ini never give up. Jadi dia itu nggak pernah menyerah. Dia itu bener-bener apapun yang diyakini dia pasti Kejar ya. kejar terus. Dan sampai hari ini dia Masih jadi kejar. konten kreator, jadi stand up komedian, kemudian jadi pegawai kantor pos juga pernah, ya kan? Di organisasi, Organisasi juga banyak. di KONI juga, KONI, Dewan Kesenian juga. Dewan Kesenian. Oh iya, Dewan Kesenian daerah juga. Yang jelas ini luar biasa sekali, teman-teman bisa belajar buat masalah keyakinan untuk meraih impian itu Oke. sama Bang Tongat. Dan besok tanggal 9 saya ngisi di Unsik tuh. Acara apa itu? Jadi seminar menjadi konten kreator profesional dan Islami. Temanya ngeri cuy. Keren ya Tanggal temanya. 9. Ya, Kalau mau daftar juga bisa masih. bisa. Boleh di Di Unsik share ya? Boleh di share acaranya fakultas apa itu? Itu untuk umum sih. Umum. Umum. Cuma kayak yang adain? yang ditekankan itu fakultas-fakultas ini loh, yang apa namanya, komunikasi. KPI ya. Untuk konten. Terus sebagian itu dari apa namanya ya, kayak kumpulan jurnalistik di situ. Karena kan yang daftar itu kan lewat Google Form, itu sudah kelihatan tuh dari mana gitu, dari fakultas apa gitu. Yang daftar sudah 100 lebih ini. 100 lebih. 100 lebih. Keren. Dan ini pembicaranya ya, kita nggak salah nih hari ini manggil Bang Tongat Dan- sampai ke sini, dan thank you banget udah mau hadir. Oke, sama-sama. Sanggar Seni Baskara, ngobrol santai Jabat Jero. Itu tagline-nya begitu, Bang. Wah, bagus. Besok kan kayak gitu ya. Sanggar Seni Baskara, ngobrol santai Jabat Jero. Jabanjero. Jabanjeran itu tagline-nya. Iya, Jabat Jero. Tapi nama acaranya juga Jabat Jero. Jabanjero. Oke, thank you, dan saya Bagus. Saya Tongat sendiri. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mwah.